Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Susanti Yahya, guru matematika pada SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan NIM 2023491100 LPTK Universitas Patimura. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada peserta didik kelas 10.1 dengan materi perbandingan trigonometri. Berikut video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya semua. Ya, kemudian sebelum kita memulai kegiatan belajar pada siang hari ini, Ibu minta satu orang dulu untuk bantu Ibu pimpin doa sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, supaya apa yang kita pelajari sebentar itu dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Untuk itu Ibu panggil satu orang dulu yang bisa bantu untuk pandu doa. Siapa? Oh iya, mari Aji, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ibu mau cek dulu kesiapan kelas. Ini terkait dengan kehadiran peserta didik dan kebersihan dalam kelas. Supaya kalau kelasnya sudah siap, berarti kegiatan pembelajaran juga langsung kita lanjutkan. Untuk itu ketua kelas, ini sepertinya ada 2 kursi yang kosong ya? 3. Oh 3 iya. Dinda izin, Chelsea dan Adel satu. Dinda, izin, Chelsea, Adel satu. iya. Ini tanpa keterangan semua ya? Atau ada yang sakit? Ada yang sakit. Ada yang sakit. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, semoga yang sakit pada hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya secepatnya bisa bergabung lagi dengan kita. Ya? Ya. Oke, baik, selanjutnya kita cek dulu kesiapan kelas lagi. Untuk itu silakan Ibu minta lihat kembali sisi kanan maupun sisi kiri, jangan sampai masih ada sampah. Karena kalau kita belajar dalam keadaan bersih berarti itu kita tandanya orang yang beriman. Karena sesuai dengan kata hadis, bersih itu adalah bagian dari iman. Baik. Ya, silakan nanti disimak videonya, karena nanti sebentar setelah penayangan video ini terkait apersepsi, itu ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan video yang ditampilkan nanti. Jadi silakan disimak videonya. Zaya penasaran dengan tinggi tiang listrik tersebut. Zaya tahu bahwa tinggi badan dia adalah 180 cm
Dan dia juga sudah mengukur jarak dia berdiri dengan tiang listrik adalah 2 meter. Kira-kira bagaimana ya cara saya menghitung ketinggian tiang listrik tersebut? Terkait video tadi, di sini muncul 2 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut? Apa coba? Ayo. Setelah menyimak video tadi terkait persepsi, kira-kira apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut? Kalau cara untuk menentukan tinggi berarti pastinya kita menggunakan ya perbandingan trigonometri. Akan disimak kembali. Dari video motivasi tadi, ini terkait dengan manfaat. Jadi nanti manfaat apa yang kita dapat setelah mempelajari materi ini. Dari video tadi kira-kira manfaatnya seperti apa? Yang pertama tadi,
ada ya navigasi, kemudian pergerakan roket, yang ketiga gerhana, dan yang terakhir tadi ya bisa menghitung ketinggian benda atau ketinggian tiang bangunan atau tiang bendera. Itu manfaat dari materi yang akan kita pelajari. Ya. Slide selanjutnya terkait dengan pemberi acuan. Maksudnya di dalam pembelajaran ini kalian juga harus tahu kira-kira model pembelajaran inovatif apa yang kita pakai. Makanya ini sengaja Ibu tampilkan beserta sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran yang kita pakai. Jadi modelnya yaitu model, di sini Ibu langsung tulis PBL. Artinya model ini yaitu Problem Based Learning. Dengan sintaknya itu ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, ya, dan yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi. Ini merupakan sintak dari model PBL atau Problem Based Learning yang kita pakai di dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya ini terkait dengan tujuan. Jadi apa yang kita pelajari itu juga harus punya tujuan. Di sini untuk materi perbandingan trigonometri ini memiliki 2 tujuan. Itu dengan menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menerapkan konsep perbandingan trigonometri dengan benar. Yang kedua, memecahkan permasalahan terkait perbandingan trigonometri dengan tepat. Jadi 2 tujuan ini yang nanti sebentar harus dicapai setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Setelah kegiatan ini selesai, Ibu nanti menggunakan beberapa penilaian yang Ibu pakai. Jadi yang pertama itu ada penilaian berupa penilaian sikap. Ada penilaian sikap. Ini terkait dengan nilai-nilai P5 yang Ibu pakai. Kemudian penilaian yang kedua itu penilaian keterampilan, yaitu kalian punya aktivitas selama pengerjaan masalah atau penyelesaian masalah melalui metode diskusi. Dan yang terakhir itu penilaian pengetahuan. Sebentar Ibu bagi lagi lembar soal untuk dikerjakan, yaitu untuk maksud Ibu untuk mengukur kalian punya tingkat pemahaman terhadap materi. Itu sebagai nilai pengetahuan. Bisa paham ya ini? Ya. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini juga ini ada 3 nilai, 3 aspek yang Ibu nilai, yaitu yang pertama tadi penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian pengetahuan. Ya. Selanjutnya itu hanya sekedar informasi. Ya. Kita flashback lagi. Masih ingatkah kalian tentang yang pertama, definisi perbandingan trigonometri? Yang kedua, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Masih ingat yang pertama, apa itu definisi perbandingan trigonometri? Masih ingat? Yang pastinya kalau kita pakai perbandingan trigonometri itu pasti berkaitan dengan segitiga, segitiga siku-siku. Jadi untuk definisi yang pertama, kalau sin alfa derajat berarti ingat kata kuncinya apa? Demi, maksudnya sisi depan per sisi miring.
Yang kedua, kalau cos alfa derajat berarti sama dengan sama dengan samping per miring. Yang ketiga, kalau tangen alfa derajat berarti sama dengan desa depan per miring. Selanjutnya kosekan, sekan dan kotangen merupakan kebalikan dari sin, kos dan tangen. Oke, baik. Ini nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Berarti kalau untuk sudut khusus dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Jadi kalau namanya nilai perbandingan untuk sudut istimewa atau khusus, berarti nilainya dimulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi kalau ibu tanya, Bayu nilai dari sin 90 derajat sama dengan 1. Kalau nilai dari tangen 45, 1 lagi. Ya. Ini harus ingat definisi dan nilai perbandingan. Ya. Selanjutnya, ibu mau bawa kalian dulu ke lingkungan sekitar sekolah sini. Adakah benda-benda ini di lingkungan sekolah? Ada. Gambar yang pertama tiang bendera pastinya ada. Di kelas juga ada, apalagi di lapangan. Yang kedua bangunan, ini ada. Yang ketiga ini Tempat air. iya, tempat profil air. Kemudian ada pohon. Yang ini ada manusia, orang yang mengamati tinggi ini. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya mungkin kita ice breaking dulu. Ini karena sudah jam siang lagi. Jadi kita ice breaking dulu untuk membangkitkan kembali semangat belajar pada siang hari ini. Ibu langsung panggil Deswita. Mari pimpin teman-teman untuk kita mulai ice breaking. Ini karena tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa metode yang Ibu pakai di sini adalah metode diskusi. Untuk itu kita bentuk kelompok duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ayo, silakan duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Iya. Jadi sekarang masing-masing kelompok sudah punya LKPD masing-masing ya. Ya. Selanjutnya itu silakan lihat LKPD-nya. LKPD-nya. Iya. Silakan masing-masing kelompok memilih satu masalah yang ada pada LKPD untuk diselesaikan. Dari masing-masing masalah tadi,
baik masalah yang dipilih itu, ada beberapa masalah yang dipilih pada LKPD, silakan pilih salah satu, kemudian diselesaikan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, silakan siapkan alat dan bahan yang Ibu sudah sampaikan kemarin. Iya, ada untuk ini. Spidol. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Ibu ulangi, masing-masing kelompok itu pilih satu masalah saja pada LKPD untuk diselesaikan menggunakan perbandingan trigonometri. Baik itu nilai sikap maupun nilai keterampilan sesuai dengan informasi yang Ibu sudah sampaikan dari awal tadi, bahwa di dalam kegiatan diskusi nanti bakal Ibu nilai. Yang nomor 2, yang nomor 1. Kalau ada yang tidak jelas, langsung tanya ya. Kita punya waktu penyelesaian ini kurang lebih 50 menit. Itu sudah lanjut dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Apresiasi untuk kelompok yang punya hasil kerjanya bagus, ya. Dari kelompok 1, kelompok punya masalah nomor berapa nih? Nomor 2. Kelompok 4 pilih masalah nomor 2. Pasti latihan. Baik.
Lalu ini saya belum. Ini dari sini ke ini dong, dari sini kan? Berarti dari sini tarik baju ini, ujung pasang anak bukan, anak ini bukan, baru ini tarik aksi. Nanti yang presentasi sih. Naik ini Bu. Baik. Ya, kelompok 1 hampir selesai ini. Ini gambarnya pun ya garis yang di sini kan garis manusia. Kasih tulis di kok ya. Ini soal tulis di jawabannya supaya nanti baru finishing terambil sama. Ini jawaban. Ini sini tuh yang 30 X per 2 sama dengan X per 15 perkeluarkan X X sama dengan 15 per 2 ini kan pindah sebelah ulang berarti 15 bagi 2 sama dengan 7,5 nah selanjutnya bertambah yang tinggi banyak tadi kan 7,5 tambah 1,5 sama dengan 9 meter. Ini saya tahu, ini kasih warna saya. Kelompok 1 sudah? Sedikit lagi. Itu macet Salah kan? Ini sudah 15 loh. Iya, kenapa saya ibu bilang pakai ini? Kan. Bingung. Maksud ini nanti kalau misalnya ibu jelaskan nanti tanya kayak kemarin sama kelompok jangan lupa kasih Masalahnya ibu. sudah. Tadi ada double tip sama gunting di kelompok mana tadi? Kelompok ini sepertinya kelompok 3. Tanya di Afgan, tadi ada double tip dan gunting. 1 sudah pajang hasil pengerjaan kelompok. Kelompok yang lain
Agak ke atas, Afgan. Ya, boleh. Ke bawah, ke bawah. Oke. Kelompok yang sudah pajang hasil pengerjaan, berarti tempat duduknya langsung kembali ke seperti semula tadi. Iya. Double tip sama gunting tadi mana? Penggaris mana? Penggaris. Nanti di bawah itu pas tuh. Sepeda putih. Itu depan penggaris. Pasti di Muftisa sana. Dan dikumpul sekali. Yang ada pada LKPD. Ya, selanjutnya kita kembali lagi ke hasil pengerjaan dari masing-masing kelompok. Untuk itu, Ibu panggil dulu kelompok yang pertama. Silakan presentasi hasil kerjanya buat teman-teman yang lain. Yang mau maju siapa? Oh, Deswita. Ya, kita beri applause dulu untuk Deswita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Masih semangat? Nah, kata orang tak kenal maka kata saya. Jadi kita kenalan dulu. Halo teman-teman semuanya, saya Ivana Deswita Bumena. Teman-teman bisa panggil saya Deswita atau Wita. Nah, di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk membahas hasil diskusi kami. Di sini saya rasa teman-teman semua sudah punya masing-masing permasalahan serta masing-masing LKPD ya. Jadi saya minta untuk semua kelompok buka permasalahan pertama pada masing-masing LKPD. Saya bacakan soalnya. Pertama, seorang siswa yang memiliki tinggi 160 cm akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 6 meter dengan menggunakan klinometer sederhana. Puncak pohon dilihat dari mata dengan sudut relevansi 30 derajat. Nah, permasalahannya adalah hitunglah tinggi pohon tersebut. Tapi sebelum saya ajak teman-teman untuk kenalan dengan rumus-rumus yang lebih ribet, lebih sulit untuk dipahami, saya akan ajak teman-teman dulu untuk kenalan dengan beberapa hal yang perlu untuk disederhanakan. Yang pertama, jarak pohon dengan siswa, yaitu teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini, pohonnya di sini, lalu siswanya di sini. Nah, jarak antara pohon dengan siswa yaitu 6 meter yang seperti sudah dibunyikan di dalam soal. Selanjutnya adalah sudut elevansi. Nah, untuk teman-teman ketahui, sudut elevansi adalah garis atau sudut yang terbentuk arah dari jarak pandang mata terhadap objek yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah pohon. Nah, jarak pandang mata dari siswa tersebut terhadap pohon berbentuk sudut 30 derajat.
1,6 meter. Mungkin di sini agak membingungkan ya. Nah, kalau di soal dia berbunyi 160 cm. Kenapa? Kok kelompok 1 bisa menyimpulkan itu menjadi 1,6 meter? Sebelum masuk kepada rumus untuk mengetahui tinggi pohon, ada beberapa hal yang harus disederhanakan seperti sudah saya katakan tadi. Salah satunya adalah tinggi siswa. Untuk menyederhanakan tersebut, 160 cm harus diubah menjadi meter. Nah, kita kembali pada matematika dasar, di mana 1 cm sama dengan 100 cm sama dengan 1 cm. Dengan kata lain, 1 meter sama dengan 100 cm. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 160 cm bisa dihasilkan 1,6 meter. Sehingga di sini kelompok 1 memilih untuk menulis 1,6 meter. Setelah kita sudah mengetahui jarak pohon dengan siswa, sudut relevansinya, dan juga tinggi anak, kita kembali kepada Jangan permasalahan sampai utama, semua. yaitu Pertama berapa saya tinggi sedikit pohon langsung tersebut. selesai. Nah, untuk mengetahui tinggi pohon, kelompok 1 menggunakan rumus tangent. Di mana seperti yang sudah tadi Ibu Guru jelaskan, bahwa rumus tangent adalah desa, yaitu sisi depan per sisi samping. Di mana tangent X bisa didefinisikan atau bisa dikatakan sebagai tangent 30 derajat dikali dengan sisi samping. Nah, sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu sama teman-teman kenapa di sini bisa ada tangent X. Tangent X yang pertama, X melambangkan nilai atau jumlah yang belum diketahui atau yang sedang ditanya. Nanti mau kasih tahu. Tangent X yang pertama melambangkan sudut relevansi. Salam. Nah, di sini karena sudut relevansi yang sudah diketahui yaitu 30 derajat, maka X-nya di sini setelah tangent 30 derajat sudah diketahui, sisi sampingnya sudah diketahui, tetapi ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi depan. Nah, sisi depan karena nilainya belum diketahui akan dilambangkan dengan huruf X. X sama dengan 1/3 akar 3 dikalikan dengan 6 meter. Kok tangent 30 derajat bisa tiba-tiba berubah menjadi 1/3 akar 3? Nah, 1/3 akar 3 didapat dari tabel perbandingan trigonometri pada sisi bawah. Di mana tangent 30 derajat bisa dikatakan sebagai 1/3 akar 3, kemudian sisi sampingnya adalah 6 meter. Di mana 6 meter merupakan jarak antara pohon atau objek dengan visual tersebut. Selanjutnya, 1/3 akar 3 dikali dengan 6 meter. Nah, prosesnya seperti 6 dikali 1, kemudian dibagi dengan 3. 6 dikali 1 sama dengan 6. Dibagi 3 hasilnya 2. Dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian tinggal tambahkan akar. 2 akar 3. Jadi, bisa disimpulkan bahwa nilai X atau nilai sisi depan adalah 3,46. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya adalah jumlah nilai X dengan tinggi pohon. Kita kembali ke persoalan pertama, di mana ketika sisi depannya sudah diketahui, maka akan digunakan untuk dikalikan dengan tinggi anak tersebut. Seperti yang sudah saya katakan, tinggi anaknya adalah 160 cm, dan kemudian disederhanakan atau diubah menjadi 1,6 meter. Sehingga 3,46 ditambah 1,6 meter sehingga hasilnya adalah 5,606. Sehingga bisa disebutkan bahwa permasalahan di sini sudah terjawab, yaitu tinggi pohon yang dimaksud atau objek yang dituju oleh siswa tersebut adalah 5,06. Sekian presentasi saya. Selanjutnya saya masuk pada sesi diskusi. Saya membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti, silakan angkat tangan dan sebutkan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Alvin Talba, perwakilan dari kelompok
pertanyaan dari kelompok lain lagi? Ya, kalau tidak ada berarti presentasi dari kelompok 1 Ibu rasa cukup. Ya. Tidak ada lagi ya? Ya, kalau begitu mungkin Ibu sedikit memberi penguatan terkait dengan permasalahan kelompok 1. Jadi kalau kita mau mengukur tinggi seperti masalah yang dipilih oleh kelompok 1, berarti kita gunakan definisi perbandingan dari tangen. Ya, di mana definisinya yaitu untuk tangen alfa derajat sama dengan sisi di hadapan sudut per sisi di sisi samping atau sisi dekat. Baik, untuk Deswita, Ibu ucapkan terima kasih atas presentasinya. Kita berikan aplaus untuk Deswita perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali Wita. Selanjutnya kelompok 2 yang mau presentasi lagi siapa? Oh, Michael. Silakan Michael. 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Michael Chandra PLP. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami memilih nomor 2. Kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama, seorang anak bermain layang-layang. Panjang pinang yang digunakan adalah 15 meter dan tinggi anak 1,5 meter. Jika sudut yang terbentuk antara benang dan garis horizontal adalah 30 derajat, itulah tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Nah, langsung saja ke langkah penyelesaiannya. Nah, di sini kita melihat kembali definisi perbandingan sinus, yaitu sinus 30 derajat sama dengan X per 15. X-nya adalah seper 2 sama dengan X per 15. X-nya kita keluarkan, X sama dengan 15 dibagi dengan 2. Maka 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Maka dapat kita sebut bahwa ketinggian layang-layang dari atas permukaan tanah adalah 7,5. Nah, 7,5 ini ditambahkan dengan tinggi anak yaitu 1,5. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 9. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apa yang ingin bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus. Selanjutnya kelompok 3 yang mau presentasi siapa? Ya, silakan. Andin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani, berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami atau hasil kerja dari kelompok 3. Nah, dari LKPD yang telah dibagikan oleh Ibu Guru, kami kelompok 3 memilih permasalahan nomor 1, yaitu seorang siswa yang memiliki tinggi 160 cm akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 6 meter dengan menggunakan kilometer sederhana. Puncak pohon dilihat dari kata dengan tinggi sudut elevasi 45 derajat. Lalu hitunglah tinggi pohon tersebut. Nah, langkah penyelesaiannya adalah di sini diketahui jarak pohon dengan siswa 6 meter. Nah, sudut elevasi 45 derajat. Tinggi anak sama dengan 1,6 meter. Nah, 1,6 meter karena hingga 160 cm diubah ke meter menjadi 1,6 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi pohon tersebut. Di sini kita akan menggunakan rumus tangen, yaitu tangen X sama dengan sisi depan per sisi samping. X adalah nilai yang akan kita cari. Tangen 45 derajat sama dengan X per sisi samping. X sama dengan tangen 45 derajat kali samping. X sama dengan 1 kali 6 meter. 6 meter adalah jarak antara siswa dan pohon tersebut. Jadi X
dan selanjutnya jumlahkan nilai X dengan tinggi anak untuk mendapatkan tinggi pohon. Nah, tinggi pohon sama dengan X tambah tinggi anak. Tinggi pohon sama dengan 6. 6 ini adalah X yang tadi kita cari. 6 tambah tinggi anak yaitu 1,6 meter. Lalu tinggi pohon sama dengan 7,6. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 7,6 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Aplaus untuk kelompok 3 atas presentasi yang baik sekali. Kemudian kelompok 4 yang mau presentasi siapa? Ya, Dinar silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Bahwa cukup semangat ya walaupun sudah siang-siang. Tapi kayaknya ini sangat-sangat pembohongan publik karena dari semangat ini sangat-sangat pemaksaan. Jadi kita tepuk semangat satu kali dulu ya. Tepuk semangat. Baik, karena kita sudah tepuk semangat tadi, jadi saya harap teman-teman fokus apa yang saya jelaskan di depan. Sebelum saya masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 4. Untuk kelompok 4 sendiri, kami mengambil suatu permasalahan yaitu permasalahan di nomor 2. Jadi teman-teman bisa membuka LKPD-nya dan lihat pada nomor 2. Baik, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Seorang anak bermain layang-layang, panjang pena yang digunakan 15 meter dan tinggi anak 1,5 meter. Untuk terbentuk antara pena dan garis horizontal adalah 30 derajat. Hitunglah tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Peserta didik berarti Untuk masuk ke penyelesaiannya, kita terlebih dahulu lihat yang telah diketahui panjang pena ada 15 meter, tinggi anak 1,5 meter, dan sudut elevasi 30 derajat. Jadi kita dapat di sini kita menggunakan sin 30 derajat sama dengan X dibagi 15. X-nya ini adalah yang kita cari. Jadi sin 30 derajat kita ubah ke nilai perbandingan istimewa. Jadi nilai untuk 30 derajat yaitu 1/2 sama dengan X bagi 15. Jadi kita pindahkan ke depan nilai X yang akan kita cari, maka kita pindahkan X ke depan dan kita menukar posisi 1/2 di belakang. Jadi X sama dengan 15 dibagi 1/2, maka mendapatkan hasil X sama dengan 7,5 meter. Setelah itu hasil dari yang kita dapat dari 30 derajat kita tambah dengan tinggi anak yaitu 1,5, maka 7,5 ditambah 1,5 mendapatkan 9 meter. Saya rasa cukup jelas presentasi saya, maka saya akan menutup presentasi saya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus 4. Ya, terima kasih Dinar. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 yang mau presentasi Yori. Ya, silakan Yori. Ini kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Oke, sekarang kita sampai di penghujung presentasi nih. Pasti teman-teman udah paham dari penjelasan teman-teman kelompok yang lain juga apa itu trigonometri dan pemakaiannya dalam
kita pakai rumus perbandingan tangan. Rumus tangan itu depan per samping. Tangan 60 derajat sama dengan X yang udah kita cari tahu dengan sisi samping yang udah kita tahu. Karena kita pengen tahu X ini berapa, maka pindahin X ke sisi kiri. Rumusnya bakal berubah jadi X sama dengan tangan 60 derajat kali sisi samping. Tangan 60 derajat bisa teman-teman lihat juga di sini. Tangan 60 derajat itu akar 3. Akar 3 ini dikalikan dengan sisi samping yang nilainya 6 meter. Akar 3 kali 6 meter sama dengan 10,38 meter. Kemudian untuk tinggi pohonnya, tinggal kita tambahin aja dari nilai X yang udah kita tahu dengan tinggi anaknya. Maka kita dapat 10,38 meter ditambah tinggi anak 1,6 meter, hasilnya 11,98 meter. Nah, begitu contoh pemakaian trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri rupanya sangat berguna bagi kehidupan kita. Sudah jelas? Saya akhiri di sini. Guru Miriam, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sama-sama berikan aplaus untuk kelompok yang terakhir. Presentasi dari hasil presentasi kelima kelompok ini, Ibu rasa sangat jelas ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 5 ini presentasi yang sangat bagus sekali. Dari proses pengerjaan juga bagus, kemudian presentasi dari masing-masing kelompok juga sangat bagus. Nah, tapi di sini Ibu mau berikan lagi sedikit penguatan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu misalnya dalam mengukur ketinggian suatu benda, entah itu pohon ataupun misalnya yang ada di lingkungan sekolah sini berarti tinggi tiang bendera atau tinggi tiang misalnya tadi tiang apa tadi yang ada pada tong air tadi, selanjutnya tinggi bangunan, berarti kita bisa gunakan definisi perbandingan dari trigonometri ya. Tadi pada video sebelumnya, video motivasi tadi, bahwa dari perbandingan trigonometri itu kita bisa memecahkan masalah yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi ada yang roket tadi, tentang roket, kemudian lagi ada mengukur tinggi tiang bendera, kemudian bisa yang digunakan oleh BMKG itu untuk mengukur kalau misal ya boleh gerhana matahari, bumi itu juga boleh. Kemudian untuk mengukur hilal, melihat hilal, itu juga bisa gunakan konsep dari trigonometri, perbandingan trigonometri. Selanjutnya sesuai dengan yang Ibu sampaikan dari awal tadi, bahwa Ibu bakal kasih apresiasi buat kelompok yang paling terbaik. Ini kita bisa sama-sama lihat ya, kelompok mana yang hasil pengerjaan, kemudian hasil persentasenya tadi itu yang paling baik. Dari 5 kelompok semua pasti baik, tapi Ibu minta yang paling baik. Ibu bakal kasih apresiasi berupa ya, kelompok yang paling terbaik yaitu Ibu berikan kepada kelompok kelompok 4. Ya, aplaus untuk kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Ibu kasih ini, jangan lihat dari nilainya, tapi ini hanya sebagai bentuk apresiasi, biar nanti lain kali itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran, apalagi diskusi seperti ini. Dari kegiatan kita pada siang hari ini, kita sama-sama menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Ya, dari yang pertama mulai dari definisi perbandingan trigonometri, itu mulai dari sin, cos, tangen, kemudian sekan, kosekan, dan terakhir
kotangen itu kita bisa gunakan untuk mengukur tinggi dari suatu benda atau suatu pohon, objek, boleh. Ya. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kalian, salah satu dari kalian, untuk menyampaikan hal yang paling berkesan. Tapi sebelum itu, Ibu baca dulu, ini bagian dari refleksi. Ibu baca beberapa pernyataan terkait refleksi nih untuk kalian. Jadi yang pertama, refleksi yang pertama, apakah kalian memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi? Ya, memahami. Yang kedua, bentuk refleksi yang kedua, apakah LKPD yang tadi Ibu sudah bagi pada masing-masing kelompok itu dapat membantu kalian dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah? Iya. Ya. Baik, selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hal yang paling berkesan selama proses belajar pada siang hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk ada Deswita. Ya, silakan Wita. Dari proses pembelajaran pada hari ini, saya rasa banyak yang berkesan ya, mulai dari bagaimana prosesnya yang kreatif, serta mendorong kita, dan juga membangkitkan imajinasi kita. Bagaimana kita menggambar ilustrasinya, bagaimana cara kita berpresentasi, dan lain-lain. Tetapi menurut saya yang paling berkesan adalah bagaimana cara kita untuk bergotong royong serta bekerja sama untuk membuat atau dalam proses pembuatan hasil diskusi ini. Karena dari yang paling penting bukan cuma tentang kelebihan atau kecerdasan yang dapat dari individu, tetapi juga berkelompok, di mana kita bisa menghargai satu sama lain, menghormati pendapat, dan juga mampu untuk bekerja sama. Iya. Sudah? Terima kasih Wita. Jadi hal yang tadi sampaikan Wita itu ada semua. Selesai Wita menyampaikan hal yang berkesan tadi, Ibu bagi dulu lembar soal. Ini sebagai penilaian pengetahuan dari materi yang sudah dipelajari tadi, ya. Ini soalnya satu nomor saja dalam bentuk soal esai. Silakan tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Ini selesainya masing-masing ya. Ini sebagai bentuk penilaian pengetahuan dari materi yang sudah kalian pelajari tadi. Jangan lagi tengok kanan, tengok kiri. Ya, ini masing-masing selesaikan karena ini juga bentuk penilaian pengetahuan. Ibu mau nilai sejauh mana kalian punya pemahaman terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Kumpul. Ibu muat di dalam kriteria penilaian sikap tadi. Paham ya? Ya. Jadi sebagai informasi untuk materi pertemuan minggu depan itu terkait dengan perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Jadi materinya Ibu sudah sampaikan untuk minggu depan. Jangan lupa pulang belajar dan tetap semangat. Biar nanti minggu depan kalau kita masuk lagi seperti ini, proses belajar mengajar makin menarik dan menyenangkan, ya. Selanjutnya
Kita sudah berada di bagian terakhir ini. Untuk itu Ibu panggil lagi tadi Ajis untuk pimpin doa, supaya apa yang kita dapat hari ini itu adalah bagian dari ibadah. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ajis. Berarti pertemuan kita juga selesai pada siang hari ini, ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dengan materi yang tadi sudah sampaikan tadi. Selamat siang dan silakan istirahat pada jam istirahat selanjutnya. Terima kasih.